Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, shaimun was-shaimat, rahimani wa rahimakumullah. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala khairi khalqillah Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad faza man ittaqa wa qad khaba man ittaqa. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, wa tahiyatul islam hiya salam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang sahabat Nabi yang di dalam sejarah dikenal dengan nama Abu Dujana Al-Ansari. Nama asli beliau adalah Simak bin Kharasah. Disebut Al-Ansari, maka bisa dipastikan beliau adalah bagian dari penduduk Madinah, kaum Ansar, sebab beliau dari salah satu kabilah besar di Madinah, yaitu suku Khazraj. Abu Dujana ini, Bapak Ibu sekalian, punya kebiasaan kalau setiap subuh itu langsung pulang. Jadi begitu imam mengucapkan salam, imamnya Rasulullah, imam sholatnya, Abu Dujana ini langsung pulang. Sekali, dua kali dibiarkan oleh Rasulullah. Yang ketiga kali ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah ini bisa dilihat di semua buku sejarah yang menulis tentang sirah sahabat. Mulai dari yang klasik sampai yang kontemporer, semua memuat kisah ini. Ditanya oleh Rasulullah kepada Abu Dujana, apakah kamu tidak memiliki permintaan kepada Allah sehingga dengan begitu terburu-burunya kamu ingin pulang? Jadi kelihatannya Bapak Ibu sekalian, tadi yang pulang habis sholat subuh itu ngikutin Abu Dujana kelihatannya. Hah? Iya ya, Masya Allah. Mau ngopi nggak bisa, mau makan lanjutin sahur batal. Kira-kira mau ngapain ya buru-buru pulang ke rumah ini? Kalau memang pengen tidur, carilah tidur yang berpahala. Tidur di masjidnya bagus, sambil ngaji. Jadi ditanya oleh Rasulullah, jawaban Abu Al-Ansari, Abu Dujana Al-Ansari ini membuat Rasulullah menangis. Apa jawaban Abu Dujana Al-Ansari? Ya Rasulullah, saya ini orang miskin ya Rasul. Jadi yang pulang-pulang tadi itu ya, wallahu a'lam. Jadi Abu Dujana ini mengatakan, saya orang miskin ya Rasulullah. Sementara di samping sebelah rumah saya, di sebelah rumah saya ada rumah seorang munafik ya Rasulullah. Dia memiliki pohon kurma yang dahannya itu menjuntai sampai ke halaman rumah saya ya Rasul, kata Abu Dujana. Dan jika malam angin bertiup di malam hari itu buah kurmanya jatuh ya Rasulullah.
Dan jika saya terlambat pulang dari masjid, anak-anak saya sudah bangun. Dan di saat bangun mereka sedang kelaparan dan tidak ada yang mau dimakan ya Rasulullah. Mereka memungut buah kurma itu ya Rasul, kata Abu Dujana. Dan itu pernah terjadi ya Rasulullah. Saya suatu hari terlambat pulang dari masjid. Sampai di rumah saya melihat anak saya memakan buah kurma itu ya Rasulullah. Maka pada saat itu saya suruh dia untuk muntahkan ya Rasulullah. Bahkan saya masukkan tangan saya ya Rasul ke dalam mulutnya sampai mau mencapai tenggorokannya ya Rasulullah, agar semua buah kurma yang dimakan itu dimuntahkan ya Rasulullah. Sebab saya tidak ridho dunia akhirat sedikit pun barang haram masuk ke dalam tubuh anak saya ya Rasulullah, kata Abu Dujana. Rasulullah menangis, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya bertanya, siapa yang punya pohon kurma itu? Didatangi oleh Rasulullah. Dibeli sama Rasulullah dengan harga mahal. Yang punya kurma menolak kok. Dia bilang, saya mau dibayar cash, istilah kita sekarang. Akhirnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq maju. Saya bayar 10 kali lipat cash saat ini. Dibayar oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada saat itulah Rasulullah mengatakan, ada dhamin minka ya Abu Bakrin fil akhirah. Saya yang akan menanggung gantinya nanti di akhirat, wahai Abu Bakar, kata Rasulullah. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian. Malam berikutnya pohon kurma itu pindah sendiri ke depan rumah Abu Dujana, Pak. Maka Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, di awal pertemuan kita subuh di bulan yang penuh rahmat dan berkah serta ampunan Allah ini, satu prinsip yang harus kita tanamkan kuat dalam kehidupan kita. Apapun ujian, tantangan, cobaan, resikonya, kita boleh kehilangan sesuatu karena Allah. Tapi jangan sampai kita kehilangan Allah hanya karena sesuatu. Ini tadi yang pulang-pulang itu kehilangan Allah itu. Mohon maaf. Apa yang mau dikejar? Apa yang mau dicari ke rumah? Kenapa tidak niatkan sejenak untuk beriktikaf? Berdiam diri untuk mencari ilmu di jalan Allah yang pahalanya, kata Rasulullah, itu seperti jihad di jalan Allah. Dan majlis ilmu itu raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surganya Allah. Dan Rasulullah mengatakan, fa iza marartum farta'u, kalau kamu melewatinya maka nikmatilah. Tapi ya beginilah penyakit umat kita ini di mana-mana ini. Dan di sini kita husnuzon, yang pulang-pulang tadi kelihatannya terlalu banyak tahajud tadi malam, jadi badannya agak lemas. Husnuzonnya begitu. Kenapa sih harus kita singgung masalah ini, Bapak Ibu sekalian? Subhanallah, Bapak Ibu, kalau kita membaca sejarah panjang perjalanan agama Allah ini, khususnya di kawasan regional lah, Asia Tenggara, bisa Bapak Ibu buka itu buku Atlas Dakwah Nusantara yang ditulis Profesor Dr. Azumardi Azra itu. Bagaimana Islam di Thailand, Filipina, Vietnam yang tadinya mayoritas itu sekarang menjadi minoritas, Pak. Thailand itu dulu 90% isinya Muslim, Pak. Thailand itu. Filipina juga sama. Bahkan kata Filipina itu dari Pi'amanillah. Bahasa Arab itu Filipina itu. Begitu masuk penjajah Spanyol, habis umat Islam. Apakah mungkin ini bisa terjadi di negara yang kita cintai ini? Bisa. Karena kalau kita pelajari sejarahnya, akibat kemunduran umat Islam semenjak zaman pasca Rasulullah, sahabat dan tabi'in,
sampai yang terakhir itu khilafah Turki Utsmani, itu penyebab utamanya adalah al-jahalah bidinihim, tidak mengerti agamanya. Inilah yang Allah sebut dalam Al-Fatihah pada ayat yang terakhir itu, waladdallin. Orang-orang yang sesat dan menyesatkan, yaitu orang-orang yang taat tapi tidak tahu, Pak. Mau tapi tidak tahu. Taat beragamanya tapi nggak mengerti, hanya sebatas taat saja, Pak. Itulah yang Allah istilahkan di dalam Al-Quran dengan istilah na'amilatun nasibah. Amal yang tertolak karena tidak dibangun di atas basis ilmu. Maka ikhwatal iman, Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat subuh Masjid Al-Furqan, mudah-mudahan Bapak Ibu yang masih istiqamah ini insya Allah bagian dari hamba-hamba Allah yang mengerti dan paham agamanya, beribadah di atas keyakinan dan ilmu yang benar, sehingga kita kelak akan kembali Allah pertemukan dan kumpulkan di dalam surganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kepada Rasulullah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mudah-mudahan yang hadir subuh ini semua termasuk umat beliau yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu minimal ya, minimal. Ini bukan pengertian yang sebenarnya. Yang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah itu minimal hidupnya mengikuti sunnah dan rajin jamaah. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Jadi kalau ada yang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi nggak pernah ke masjid, palsu itu. Tapi di Al-Furqan insya Allah nggak ada. Ini saya cerita di kampung saya, Pak. Di kampung saya itu, Pak, ada orang yang nggak pernah ke masjid, sekali-kalinya ke masjid nyasar, Pak. Nyasar, Masya Allah, nyasar, Pak. Orang mah biasanya ke masjid di belakang imam, dia mah depan imam. Masya Allah. Sekali-kalinya ke masjid nyasar ini. Kalau di belakang imam itu kan sholat namanya. Kalau depan imam itu disolatkan namanya. Jadi sekali-kalinya dia ke masjid udah dalam bentuk itu. Sama tuh dengan ibu-ibu di kampung saya juga banyak yang begitu itu. Disuruh nutup aurat nggak mau. Sekali-kalinya nutup aurat dibungkus sampai ujung kakinya, Pak. Kampung saya, Bu. Ibu-ibu di sini mah insya Allah. Ya, insya Allah solehah semuanya. Ahli surga semua ya, Bu ya. Ya, yang pengen masuk surga angkat tangan. Alhamdulillah. Yang pengen duluan? Oh enggak ada. Repot ya. Pengen tapi nggak pengen duluan gitu. Karena Bapak Ibu udah tahu jawabannya ya. Syarat utama pengen masuk surga yaitu dulu mati. Tapi itu nggak penting lah. Mati itu sebuah keniscayaan. Maka ada tagline, ada semboyan, ada kata-kata indah, berani hidup tak takut mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Jadi kita insya Allah bagian yang berani hidup tak takut mati. Karena kematian itu sebuah keniscayaan. Rahasianya cuma 3. Kapan, di mana, dan bagaimana. Yang pertama dan yang kedua, kapan dan di mana itu nggak penting. Yang paling penting yang ketiga, bagaimana kelak kita mati, itu yang penting. Kalau kapan dan di mananya itu urusan Allah itu.
bagaimana kelak kita mati, itu yang wajib kita persiapkan mulai sekarang. Karena Rasulullah mengatakan, kalau kita ingin tahu bagaimana posisi kita kelak di sisi Allah, maka lihatlah bagaimana sekarang kita memposisikan Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memposisikan Allah dalam kehidupan kita, maka demikianlah kelak Allah akan memposisikan kita di sisinya. Mudah-mudahan semua kita kelak mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munjilin. Ya Allah, tempatkan kami di tempat yang terbaik. Sesungguhnya Engkau yang maha menempatkan yang terbaik. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, waktu kita tinggal 10 menit sebelum 5:30. Kita singkat saja, ini bukan ceramah, karena saya lihat Bapak Ibu sekalian ini wajah-wajah yang sudah lelah diceramahin. Tarawih ada, zuhur ada, jadi kelihatannya udah penuh ilmunya, jadi tumpah-tumpah jadinya. Jadi kita sekarang sharing sajalah, ngobrol santai sambil mencari hikmah dengan niat i'tikaf sekaligus talabul ilmi. Mudah-mudahan nanti pulang membawa pahala jihad di jalan Allah. Allah ampunkan segala dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan dengan wasilah subuh ini, dengan segala keikhlasan niat kita, Allah mentakdirkan kita dari bagian hamba-hamba Allah yang mendapatkan karunia Lailatul Qadar tahun ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita simpulkan dengan sebuah pertanyaan saja. Mohon izin yang merasa boleh angkat tangan. Yang merasa tidak punya dosa angkat tangan. Yang merasa saja. Ada. Yang merasa banyak dosa angkat tangan. Wow. Udahlah, kita gantilah pertanyaannya, nggak enak amat. Yang pengen masuk surga angkat tangan. Wah, ini nih. Masalah kita justru di sini. Ini masalah kita. Kalau yang lain-lain dalam hidup ini jangan disebut masalah, Pak. Itu dinamika saja. Minyak goreng mahal, langka, mau apapun nggak bisa mudik, itu bukan masalah itu. Dinamika kehidupan yang membuat kita agar semakin dinamis. Tapi kalau sudah menyangkut dengan akhirat, itulah masalah kita yang sebenarnya. Karena tadi imam kita sudah baca, walal akhiratu khairul laka minal ula. Urusan akhirat itu lebih penting dari urusan dunia. Kenapa disebut masalah tadi? Masalah karena semua kita ingin masuk surganya Allah, tapi ngaku banyak dosa. Itu kan masalah itu. Karena definisi masalah itu yang paling sederhana, ketidaksesuaian antara apa yang dinyatakan dan apa yang jadi kenyataan, kan itu. Kita jawabnya pengen masuk surga, tapi kenyataannya kita ngaku banyak dosa. Dan sebenarnya itu nggak masalah. Mau ngaku saja itu sudah baik. Karena Nabi mengatakan innal i'tirafa li zanbin dalilun ala ruju'i anhu. Orang, kata Nabi, kalau ada orang masih mau mengakui dosa, itu berarti masih baik. Dan dia pasti mau kembali, mau bertaubat kalau sudah mengakui itu. Yang jadi masalah nukranuhu dalil ala israri anhu. Kalau mengingkari dan tidak mengakui dosanya, itulah yang menunjukkan bahwa orang tersebut tidak akan pernah mau bertaubat dari dosa-dosanya. Ngaku saja nggak mau, apalagi mau mohon ampun.
Nah, ikhwatal iman, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, ada satu pernyataan menarik dari seorang muhaddis, ahli hadis kelahiran Kufah, namanya Sofyan bin Uyainah. Beliau ini sempat belajar kepada 87 orang tabi'in, tingkat ketiga setelah Rasulullah, sahabat, di bawahnya tabi'in. Berarti beliau tergolong kepada tabi'in. Apa kata beliau? Idza kanatil ma'siyatu fi syahwatin farajalahu taubah. Wa idza kanatil ma'siyatu fi kibrin fakhishin fa alaihi la'natullah. Orang kalau melakukan dosa karena dorongan hawa nafsu, dia sadar bertaubat, Allah terima taubatnya, Pak. Contohnya Nabi Adam, Pak. Melanggar larangan Allah karena dorongan hawa nafsu juga kan Nabi Adam. Di samping digoda setan, didorong hawa nafsu juga, ingin mendapatkan keabadian, maka disebut dengan pohon khuldi. Khuldun itu kekal artinya. Tapi beliau mengakui kesalahannya, mohon ampun kepada Allah. Allah terima permohonan ampun dari Nabiullah Adam alaihi salam. Maka dikenallah dengan doa Nabi Adam, istighfarnya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi jangan sampai kita melakukan dosa karena kesombongan. Laknat Allah yang akan didapatkan. Contohnya iblis, Pak. Iblis itu dulu baik, awal diciptakan, Pak. Diciptakannya di surga berbarengan dengan malaikat tempatnya, Pak. Iblis itu aslinya taat, Pak. Maka dalam bahasa kerennya disebut iblis itu penganut monoteisme, Pak. Tapi dia membangkang dari perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Maka pembangkangan iblis ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Ana khairum minhu, kata iblis. Ngapain saya sujud kepada Adam? Saya kan lebih baik dari Adam. Itu kan kata-kata iblis dalam Quran surat Al-A'raf itu. Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya kan dari api, Adam dari tanah, kata iblis. Sombong, Pak. Sombong. Iblis itu sombong karena terbuat dari api. Api itu kan panas, Pak. Kalau manusia itu dari tanah, tanah itu dingin. Makanya manusia itu nggak boleh sombong. Yang pantas itu sifat aslinya adalah iblis yang sombong. Loh, kok sekarang itu ada manusia yang terbuat dari tanah tapi sombong? Itu bisa jadi terbuat dari tanah sengketa kelihatannya. Sombong. Apa salah satu tanda orang sombong itu? Ibnu Qayyim Az-Zawzi dalam kitab Madarijus Salikin itu mengatakan salah satu tanda orang sombong itu adalah al-qaswatu fil qulub. Al-qaswatu fil qulub itu Allah tegaskan dalam Al-Quran dengan ayat summa qasat qulubuhum. Jadi hati yang mengeras, bahkan lebih keras daripada batu. Asad duminal hijarah. Apa hati yang mengeras itu? Hati yang sulit ditembus oleh nasihat. Gak mempan nama dia nasihat. Ada ustadz ceramah nih di mimbar kita ini, ustadz siapa saja, telinganya mendengarkan, tapi hatinya ngelawan, Pak. Alah, bisa-bisanya ustadz aja tuh. Alah, ngomong doang, ngelawan hatinya, Pak. Itu bentuk qaswah fil qulub. Hati yang mengeras, sulit ditembus oleh nasihat. Padahal Nabi mengatakan intinya agama itu ya nasihat. Ad-dinu
Nasihah, Pak. Agama itu isinya ya nasihat. Jadi kalau ada orang anti terhadap nasihat, itu berarti anti terhadap agama itu. Oh, tapi kan kadang-kadang kita tersinggung. Bagus, Pak. Kalau ada ustadz ceramah, kata-kata ustadz itu menyinggung perasaan kita, dalam artian yang disampaikan ustadz itu benar, kita yang salah, kemudian kita tersinggung, bagus. Berarti hati kita masih berfungsi baik, masih tersinggung kalau diingatkan. Yang jadi masalah sudah jelas-jelas salah, diingatkan. Kalau kata orang Medan, dia mah tenang-tenang saja, Pak. Bodoh amat, lu mau ngomong apa kek ini. Itu justru yang jadi masalah, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan. Maka mudah-mudahan semua kita ini tidak termasuk bagian dari orang-orang yang sombong dalam hidup ini. Dan insya Allah melalui amaliyah Ramadan kita, baik siamnya maupun qiyamnya, akan membuat hati kita semakin lembut dalam menyikapi semua hal. Agama itu, nasihat itu kan logikanya seperti jamu. Pahit tapi insya Allah menyehatkan. Ya, menyehatkan. Walaupun kadang-kadang bertentangan dengan hati kita. Pahit tapi insya Allah menyehatkan. Nah, itu tanda sombong yang pertama itu. Al-qaswatu fil qulub. Dan ini kalau kita kaitkan Bapak Ibu sekalian dengan apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibrahim At-Tuwaijiri, ya, dalam buku beliau Mawsu'atu Fiqhil Qulub, tanda-tanda kegagalan Ramadan seseorang itu ada 5. Yang pertama kata beliau, qaswatu fil qulub, hati yang masih tetap mengeras. Padahal sebenarnya Ramadan itu fungsinya salah satunya adalah melembutkan hati manusia. Karena rasa lapar itu membuat jiwa manusia, hati manusia itu semakin lembut. Harusnya. Jadi mudah merasakan apa yang dirasakan orang lain. Yang kedua kata beliau, tanda gagalnya Ramadan itu jumudul ain. Jumudul ain itu air mata yang membeku. Air mata yang membeku itu kata beliau adalah air mata yang mudah menangis untuk urusan dunia, tapi sulit menangis untuk urusan akhirat. Kalau urusan dunia yang luput, nangisnya subhanallah. Sendal hilang di Masjid Al-Furqan, sampai update status, bayangkan. Al-Furqan yang di sana. Yang di sini mah enggak. Update status, bahkan membongkar aibnya sendiri. Sampai bilang, tobat saya sholat di Masjid Al-Furqan. Sekali-kalinya sholat sendal saya hilang. Oh, sholatnya cuma sekali-kalinya ke masjid ternyata. Ya pantasan sendalnya hilang. Padahal kalau dipikir, kita pikir-pikir, kehilangan sendal di masjid itu nikmat, Pak. Yang jadi masalah itu punya sendal mahal gak pernah dibawa ke masjid. Itu yang masalah. Sendal mahal. Wah, mahal sendalnya. Gak pernah mampir ke masjid sendalnya. Kalau hilang sendal di masjid, ikhlaskan saja. Mudah-mudahan nanti sendalnya ikut rombongan terompahnya Bilal bin Rabah itu. Karena ada dalam sejarah itu terompahnya Bilal bin Rabah itu nanti kata Rasulullah masuk surga. Karena selalu saja yang pertama datang ke masjid Bilal bin Rabah. Karena muazzinnya Rasulullah. Nah, mudah-mudahan sendal yang hilang di masjid ikut rombongan Bilal nanti. Tapi yang mudah-mudahan bukan cuma sendalnya saja yang masuk surga, orangnya juga mudah-mudahan masuk surga. Kan gak lucu nanti kalau Bapak Ibu jamaah Al-Furqan ngelihat,
Ih, sandalnya Pak Anu nih ini. Lah, bapaknya mana? Gak tahu. Coba-coba lihat di belakang ada nggak? Nggak ada. Depan nggak ada. Ya, kelihatannya mampir kemana tahu itu. Jadi jangan sampai cuma sandal yang masuk surga. Mudah-mudahan sama yang punya juga masuk surga insya Allah. Yang ketiga kata beliau, tanda gagalnya Ramadan itu adalah faqdul haya. Faqdul haya itu hilangnya rasa malu. Kalau beberapa tahun yang lalu itu ada istilah jurik, Pak, ya. Jurik itu bahasa apa itu? Setan lah bahasa Indonesia. Disebut jurik itu karena kalau siangnya bulan Ramadan itu ada kaki, sendal, sepatu banyak, badannya, kepalanya nggak ada. Itu masih mending lah itu, Pak. Iya kan ya? Masih mau nutup. Sekarang udah nggak pakai tutup, Pak. Saya punya pengalaman beberapa hari yang lalu, kultum zuhur di Telkom Sleepy Jakarta Barat. Lewat di satu tempat ada warung lah, kita nggak sebut nama warungnya, warung makan gitu. Itu nggak ditutup dan orang makan ngerokok ngopi seenaknya, Pak. Jiwa Medan saya keluar, Pak. Ini nggak benar ini. Mungkin orang nuduh, ini nggak toleran, intoleransi. Bukan, Pak. Kalau ada orang tidak mau puasa, oke lah, urusannya dia dengan Allah. Bukan berarti kita membenarkan, tidak. Tapi kalau dia sudah makan, minum, ngerokok, ngopi depan orang banyak seperti itu terbuka, ini bukan lagi urusan dia dengan Allah, ini nantangin namanya, Pak. Nantangin kan begitu itu artinya itu. Saya berhenti, Pak. Saya naik motor, saya izin sama yang punya warung, dikirain saya mau makan. Saya duduk di tengah-tengah. Saya buka Quran di handphone. Saya baca kencang-kencang, Pak. Benar, saya udah nekat, Pak. Ini kalau ada yang negor ngajak berantem sekalian. Saya baca benar kencang-kencang. 5 menit satu persatu ngilang, Pak. Dalam hati saya benar-benar setan yang tadi. Gak kuat dia dengar baca Quran itu. Dan banyak yang begitu. Saya kalau di jalan mau kuliah zuhur itu, ada mobil itu yang buka kacanya, kemudian seenaknya aja ngeluarkan rokoknya gini dengan tangannya. Saya lihat dulu wajahnya, ini tampangnya muslim. Saya tampar dari luar, Pak, tangannya. Teriak, saya berhenti. Mau apa? Ini bukan masalah hak asasi. Kami juga punya hak asasi. Hormati. Kita sama-sama punya hak asasi, sama-sama menghormati. Apalagi itu muslim. Waduh. Itu mau udah nantangin namanya, bukan masalah. Ini kan hak saya mau taat, mau ngapain? Iya, hak sampean ya. Itu kan kadang-kadang ada yang suka begitu itu. Ngapain sih kepo amat sama urusan orang? Saya mau sholat, mau enggak urusan saya. Bukan itu masalahnya. Tapi ingat tuh, lihat apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Ittaqu fitnatan la tusibannal ladzina minkum zalamu khassah. Ya, takutlah kamu terhadap fitnah, ujian dari Allah berupa bencana dan macam-macam yang tidak hanya mengenai orang-orang yang berlaku zalim, tapi mereka yang tidak zalim pun kena. Dan kita sampaikan kepada mereka, Anda yang maksiat, betul, rumah-rumah Anda, mulut-mulut Anda, uang-uang Anda mau melakukan apapun Anda bilang terserah Anda. Tapi ingat, kezalimanmu akan mengundang murka Allah. Dan kalau murka Allah turun, semua kita kena, bukan hanya Anda yang berlaku zalim. Nah, terus solusinya gimana? Gini saja, biar kita nggak ribut. Sampean pindah ke planet lain. Cari kayak apa, kayak Pluto kan masih pada kosong gitu. Nah, udah sampai di sana terserah kaulah mau maksiat apa. Kalau turun azab Allah, kau doang yang kena. Kasihan yang pada taat itu juga kena. Pindah aja. Nggak apa-apa, kan masih banyak itu planet kosong.
Dunia ini kan hanya salah satu dari planet yang ada ya. Pluto masih kosong, Jupiter masih kosong, Saturnus masih kosong. Pindah ke sana. Di sana kan enak maksiat, dia sendiri doang. Kalau datang angin topan, angin badai, angin-angin apa semuanya, dia doang yang kena. Kasihan orang udah mau taat, mau tobat kepada Allah, tiba-tiba kena akibat kezolimannya. Jadi sekali lagi ini bukan masalah kepo, apalagi rempong. Ini masalah kewajiban antara sesama umat Islam dalam konteks saling mengingatkan dan saling menasehati. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Memang ada kewajiban itu, mau gimana? Kalau mau protes ya protes sama Allah aja. Karena itu ayat Al-Quran. Jadi ada fakdul haya, hilang rasa malu. Yang terakhir al-hirsu minad dunya, semakin tamak kepada dunia. Makanya Ramadan subhanallah ya, mengajarkan kita begitulah bagaimana manusia menyikapi dunia itu. Kalau mau buka puasa segala-galanya dibeli, dikumpulkan di atas meja. Azan berkumandang, minum segelas air, kelar urusan. Udah kenyang. Makanan yang dibeli tadi banyak yang kebuang, Pak, dengan mubazirnya gitu. Dunia ini juga hampir sama begitu. Dulu belum punya mobil, masya Allah nyarinya pengennya punya mobil itu subhanallah. Begitu udah punya mobil biasa saja. Punya mobil 1, 2, 3, 4 yang dipakai ya cuma 1 tok. Masa kemana-mana bawa 4 mobil gitu kan enggak juga. Cuma 1 kan yang dipakai. Yang 3 lagi nganggur kan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Al-hirsu minad dunya itu jangan sampai menjadi bagian dari karakter orang-orang yang sudah Allah jadikan sebagai hamba pilihan melalui bulan Ramadan. Oh berarti kita umat Islam miskin dong? Enggak, itu paham yang salah atau salah paham. Yang penting dalam Islam itu kaedahnya jelas, kaya itu penting, tapi jangan yang penting kaya. Kaya alhamdulillah, tapi jangan sampai yang penting kaya. Kalau yang dipakai yang penting kaya, itu nanti rumusnya cuma 1, 3H. Halal, haram, hantam. Udah nggak mikir mana halal haram, pokoknya sikat. Sementara semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Summalatus alunna yauma idzin anin naim. Terakhir sekali Bapak Ibu sekalian, yang kelima tulul amal, panjang angan-angan. Panjangan angan-angannya itu, angan-angannya banyak amat. Ramadan baru belum masuk Ramadan udah ada yang ngobrolin masalah mudik, coba. Itu kan tulul amal namanya. Oh nanti mudiknya gimana? Ramadan aja belum, Lebaran masih jauh, udah ngomongin mudik. Lah kita besok aja belum tentu masih hidup. Merencanakan boleh, berhayal jangan. Perencanaan itu ya yang logis, yang rasional. Itu yang disebut dengan perencanaan. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, sudah mohon maaf ini melebihi waktu yang ditentukan oleh DKM. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan silahkan. Alhamdulillah enggak ada, subhanallah. Ya, kalau enggak ada pertanyaan itu kemungkinannya cuma 2. Yang pertama benar-benar paham, yang kedua benar-benar bingung. Ngomong apa Pak Ustadz dari tadi? Kok nggak diam-diam gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup dengan doa, mohon izin sedikit menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, dan kita sudah sampaikan melalui DKM yang mengundang kita ke sini. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, di bulan yang penuh rahmat ini, kami cuma menghaturkan Bapak Ibu, kami membutuhkan 100 mushaf Al-Quran sistem per juz. Karena kami dititipi anak-anak yatim duafa yang putus sekolah.
putus sekolah kemudian kita ambil, kita sekolahkan, ya, tapi dengan perjanjian mau menghafal Al-Quran. Rata-rata usia SD. Mungkin akibat pandemik ini banyak yang putus sekolah. Jadi ada 100 kita kumpulkan, kita sekolahkan, kita biayai, tapi harus mau menghafal Al-Quran. Nah, anak-anak ini selama ini menghafal Al-Quran pakai mushaf yang standar yang biasa, Pak. Setiap sudah hafal 1 juz, itu selalu keluar keluhan. Pak Ustadz, kok Qurannya masih tebal ya? Ya tebal lah 30 juz, baru 1 juz yang dihafal. Jadi kadang-kadang membuat semangat mereka menghafal itu jadi turun. Maka kami punya inisiatif menggantinya dengan mushaf yang sistem per juz, yang kalau menghafal tarik juz pertama selesai simpan, masuk juz kedua. Karena per juz itu 1 juznya cuma sekitar 7-9 lembar, tergantung rosamnya. Kalau yang mushaf standar Indonesia biasanya 9 lembar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan, dan mudah-mudahan jika ada di antara Bapak Ibu yang Allah titipi ke lapangan rezeki, berkenan untuk berwakaf mushaf Al-Quran untuk para penghafal Al-Quran, nanti bisa dititipkan kepada kami setelah kajian kita ini. Insya Allah padilahnya luar biasa, keutamaannya. Setiap huruf yang dihafal anak-anak kita itu nanti akan menjadi sedekah jariah buat Bapak Ibu sekalian, dan kelak di akhirat itu akan menjadi syafaat. Syafaat itu menjadi penolong, menjadi saksi, menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah. Mushaf Al-Quran itu jumlah hurufnya menurut Ibnu Abbas 362.000 huruf. Al-Quran itu semua dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dan kalau mereka menghafal dari Quran yang Bapak Ibu wakafkan, hafalannya itu dibawa sampai mati, Pak. Nah, ini juga yang sedikit saya singgung. Ada jamaah nanya, di handphonenya ada mushaf Al-Quran. Boleh nggak Pak Ustadz? Saya jawab boleh. Lah kalau nanti handphonenya dibawa ke kamar mandi gimana? Saya bilang, bagaimana dengan orang yang hafal Quran? Itu kan nyimpan Qurannya di otak. Jadi kalau mau ke kamar mandi, otaknya dilepas dulu gitu, biar Al-Qurannya lepas, kan enggak juga. Selama niatnya untuk kemudahan. Ya, handphone itu disimpan ada mushaf untuk kemudahan. Ini saja Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita munajat kepada Allah di waktu yang baik ini, di bulan yang baik, yang penuh ampunan Allah. Semoga Allah karuniakan kita semua yang hadir pagi ini umur panjang dalam taat ibadah kepada Allah, sehat walafiat dalam ibadah. Allah mudahkan segala urusan kita untuk ibadah. Allah lapangkan rezekinya untuk kita ibadah, dan semoga kita istiqomah sampai akhir hayat dalam ibadah. Kita doakan anak, cucu, suami, ibu-ibu, istri kita semua, mudah-mudahan dikuatkan Allah iman dan Islamnya, dijaga Allah dari segala musibah dan dari segala penyakit, dan mudah-mudahan menjadi keturunan yang menjadi perhiasan pandangan kita di dunia sampai kelak di akhirat. Yang kedua, kita doakan ayah ibu kita, wabil khusus ayah ibu kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan semua amal saleh yang kita lakukan di bulan yang penuh ampunan ini, Allah alirkan pahalanya kepada ayah ibu kita, menjadi rahmat dan ampunan Allah di alam kubur beliau-beliau semua. Dan bagi orang tua kita yang masih ada, kita doakan semoga beliau-beliau semuanya sehat walafiat, khususnya para orang tua kami semua yang hadir pagi ini. Semoga Bapak Ibu semua senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah. Yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, disembuhkan kesehatannya, dipanjangkan umurnya, istiqomah, sabar, dan mudah-mudahan kelak Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bimaziyatil Fatihah an tu'amilana ya Allah mu'amalata ahlal khair wa an tabdi jami'a hajatina wa tuballighu maqasidana ya farijal ham wa ya kashifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kata dan kalimat yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Hadanallah wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.